Selamat datang teman-teman semua di podcast episode kali ini. Kita kali ini kedatangan tamu yang spesial sekali karena dia nge-produce banyak sekali video iklan profesional, videografis profesional. Jadi teman-teman kalau interest banget sama yang dunia sinematografi ataupun videografi, harus banget stay untuk mendengerin sampai akhir. Tapi mungkin kita langsung denger juga dari tamu spesial kita, Mas Naufal. Halo. Halo, ada suaranya enak banget nih. Waduh. Mas Naufal. Iya. Dari Insting Audiovisual ya. Ya, benar. Kira-kira apa nih Mas alasan teman-teman harus mendengarkan podcast ini sampai akhir nih? Kita mungkin bakal agak lama nih ngomongnya. Menurutku podcast ini layak buat ditonton sampai akhir karena ya mungkin bisa buat inspirasi teman-teman yang mau terjun di dunia industri kreatif, khususnya di videografi. Kemudian ya mungkin saya bisa share pengalaman unik lah untuk terjun di sini. Oke, siap. Jadi kita selalu gini Mas, kalau di tempatku tuh selalu mulai dari background masa kecil dulu. Oke. Gimana sih secara singkat aja ya, gimana background masa kecilnya Mas Naufal untuk bisa achieve sekarang menjadi seorang profesional videographer atau bahkan punya studio sendiri? Oke. Ya, sebenarnya kalau aku sendiri ya dari kecil dulu itu kayaknya emang benar-benar di sisi kreatifnya yang benar-benar jalan dari dulu. Karena kayak dari SMP, misal di SMP itu aku udah mulai belajar desain gitu-gitu, desain grafis kayak buat kaos gitu-gitu. Nah sempat juga dapat orderan juga kayak dari kelas sebelah lah kayak gitu-gitu. Oh, menarik. Iya. Bikin kaos kelas. Iya, bikin kaos kelas gitu. Terus kaos komunitas juga pernah, komunitas karate kayak gitu. SMP Mas. Udah dapet orderan gitu kan kayak gitu-gitu. Ya lumayan lah buat tambah-tambah. Terus SMK juga masih ngelanjutin di desain sebenarnya. Jadi berangkatnya emang dari desain. Terus di SMK itu desain juga tetap jalan terus kayak ambil desain logo lah, banner, poster gitu-gitu. Terus ya setelah lulus SMK akhirnya sempat mencoba terjun di videografi. Awalnya di TV sih sebenarnya. Gimana tuh ceritanya dari desain, dari logo tiba-tiba ayo aku mau fokus di video. Gimana ceritanya Mas? Awal banget nih. Oke, fun fact ya, sebenarnya SMK aku pun komputer jaringan Mas. TKJ ya? Ya betul. Oh ya Jadi benar-benar beda banget gitu loh. Wow. Itu jadi ya awalnya dulu emang ya karena emang dari awal sisi kreatifku ya yang menurutku lebih jalan daripada akademis. Akhirnya setelah lulus SMK tuh bingung kayak wah mau kuliah apa nih, kan pasti kayak gitu kan di masa SMK lulus tuh pasti kayak gitu, jurusan apa nih ntar kuliahnya, kalau mau lanjut kayak gini aku nyaman nggak kayak gitu. Akhirnya sempet kepikiran apa di video aja ya gitu, terus diajak saudara juga kan, saudara kebetulan ini di root TV-nya TV lokal lah di Situbondo dulu. Namanya ada Situbondo TV dulu. Kebetulan saudara itu di sana, akhirnya ya udah diajak aja masuk ke sana, kemudian di sana baru belajar kayak kamera kayak gimana, editing gimana, cara jadi jurnalis kayak gimana. Jurnalis. Berarti otodidak ya, bukan dari kampus ya? Atau Bukan. Jadi malah sebelum masuk kampus aku tuh udah di TV duluan, udah kerja di TV duluan, ya 3-4 bulanan lah, kayak magang sih sebenarnya. Magang. Kayak magang. Karena ada orang dalam tadi ya. Ya betul. Harus dimanfaatkan ya. Nah, ada orang dalam tuh. Terus akhirnya dari sana 4 bulan dari sana akhirnya memutuskan untuk kuliah ambil multimedia broadcasting gitu. Oke, berarti secara nggak langsung awalnya berarti nggak yang emang fokus aku mau jadi filmmaker atau videomaker gitu ya? Enggak, malah. Karena malah ini Mas, dulu itu waktu SMK kan ada nih kayak komunitas fotografi, videografi. Banyak beberapa teman punya kamera DSLR gitu-gitu kan. Aku pun malah komen kayak, ini berapa harganya? Ini 8 juta Val. Kalau yang ini 12. Orang bentuknya sama ngapain beda harganya? Karena bener-bener gak tahu gitu loh. Oh. Gitu. Wow. Terus gini Mas, terus kira-kira gimana sih turning point dari istilahnya kan baru banget nih belajar. Dapat project yang pertama banget gimana berarti ceritanya?
dapat project pertama ya untuk Insting ya. Iya. Untuk Insting itu project pertama dulu awalnya sebenarnya mau bikin semacam video pendek buat Instagram. Nah, terus kita menghubungi lah salah satu tempat gitu di Malang, boleh sebutin nggak ya kira-kira? Boleh Apa kan banget. ya? Seven Chicken. Seven Chicken udah langsung gede ya. Alhamdulillah. Seven Chicken. Oh, itu gimana Mas? Maksudnya apa alasan Seven Chicken tertarik sama Insting gitu? Mungkin karena ini sih, murah. kita awal barter. Oh, barter. Oh ya, gimana tuh tipsnya? Nah, karena kan aku mau pakai ruangan coworking space buat take videonya, itu buat syuting lah. Terus karena kita nggak bisa kasih kayak modelnya kayak uang gitu buat sewa, harga sewa gitu, akhirnya kita barter lah. Karena kan emang proyeknya bukan proyek yang komersil kan waktu itu. Tuh, akhirnya kita barter. Aku putusin buat bikinin satu video lah buat bantu promosi mereka juga gitu. Oke, berarti awal-awal gratis ya bisa dibilang? Gratis, ya. Awal-awal itu kita kasih free, dengan barter aku bisa pakai ruangan mereka dengan free. Ternyata kan kayak gitu. Ya, berarti itu juga tuh saran buat teman-teman. Jadi istilahnya jangan apa-apa awal tuh langsung maunya berbayar gitu loh ya. Iya benar. Yang namanya awal-awal juga kita masih cari nama lah istilahnya. Iya benar. Oke, berarti aku mau track back dikit dah sama yang tadi masa kecil. Ada nggak sih kayak semacam trigger yang ngebuat Mas Novel ini tertarik sama dunia kreatif gitu? Apakah aku terinspirasi nonton film Disney atau nonton apalah? Iya sih, sempet. Gimana? Kalau dulu ya waktu kecil kan ada namanya bioskop Trans 7, Trans TV ya. Oh iya. Itu yang sempat men-trigger juga kayak, wih keren ya bikin film ya. Film. Kayak gitu. Oh syuting kayak gini. Kadang kan sempat di YouTube juga keluar behind the scene-nya syuting gede gitu kan. Benar. Oh kayak gini ribetnya syuting gitu. Oh gitu, baru dari situ akhirnya memutuskan untuk tertarik lah ya. Oke. Ya. Mungkin gini Mas, pertanyaannya adalah, oke, let's say aku udah tertarik nih. Aku pengen belajar videografi ataupun sinematografi secara serius gitu. Kira-kira paling awal atau paling basicnya itu startnya dari mana dulu sih? Yang paling efektif menurut Mas Novel. Contoh kayak Mas Novel mau start lagi dari awal, kira-kira gimana tuh jalannya? Oke, kalau menurutku sih coba bikin aja dulu. Kalau untuk video kan yang paling penting kan kamera ya menurutku ya. Maksudnya dalam pembuatan video kan pasti harus ada kamera. Nah kita paling nggak belajar dulu lah bikin video kayak gimana. Pasti awalnya juga kurang bagus untuk awal ya, itu pasti. Dan menurutku itu nggak masalah karena itu bagian dari proses juga kita buat belajar kan. Jadi coba bikin aja, iseng-iseng bikin. Nah, terus kita evaluasi sendiri kayak gimana. Kalau ada temen juga bisa tanya temen kayak gini kurangnya gimana nih kayak gitu. Oke. Berarti harus punya kamera dulu ya? Enggak juga. Gimana tuh? Pakai HP boleh nggak pakai HP? Boleh lah pakai HP. Ya. HP sekarang apalagi kan kayak udah oke kan sekarang. Udah banget ya. Iya Kak. Nah jadi bisa pakai HP alat yang seadanya aja. Atau kalau misal ada temen atau relasi gitu kan bisa nih pinjem bentar buat coba-coba. Ini bisa minta ajar juga ya kan. Itu. Nah dari sana kan akhirnya kita bisa evaluasi hasil karya kita sendiri. Dari hasil yang kita buat pertama kali kayak gitu. Nanti buat kedepannya, yang kemarin ini kurangnya kayak gini nih, coba sih aku bikin yang kayak gini lagi. Nah kayak gitu, bisa belajar step by stepnya di situ sih. Oke, kira-kira apa teknik paling pondasi awal ketika mau bikin tuh apa? Apakah kita belajar kayak komposisi dulu, pencahayaan dulu, atau kan banyak tuh. Yang paling menurut Mas Novel penting untuk dipelajari di awal apa? Komposisi. Iya, komposisi dulu. Karena kan yang bikin kita enak enjoy buat ngeliat kan menurutku ya komposisi dulu, baru nanti kita bisa belajar nextnya ke lightingnya, terus ke misal moodnya pengen kayak gimana, sisi dramanya mau kayak gimana gitu kan. Misal mau aku pengen efek adegan ini pengennya lebih ke sedih, nah gitu kan bisa dibuat kayak misal efek hujan gitu, atau nanti lampunya dibuat kayak lebih biru, lebih soft kayak gitu. Wah itu udah advance itu. Iya. Berarti awal bener-bener ya komposisi ya. Komposisi dulu. Walaupun mungkin pencahayaannya kurang pun kalau komposisinya menarik mungkin bisa. Iya bisa. Oke. Nah oke baik. Kita track back lagi juga. Tadi kan sempat ya bercerita freelance dulu gitu kan di broadcasting dan kawan-kawan. Apa alasan utama dari Mas Novel yang dulu awalnya freelance ini tiba-tiba kayaknya aku mau bikin
production houseku sendiri gitu. Aku mau bikin Insting. Dari mana itu pemikiran seperti itu Mas datangnya? Awalnya dulu karena sering ditanya sih Mas. Kayak kita ke Seven Chicken misalnya kan mau bikin video, sebenarnya kan bukan video berbayar juga kan. Kita kan cuma mau bikin video Instagram doang nih. Iya, iya. Masnya dari mana? Wah kayak gitu kan bingung kan kita. Ada kayak segerombolan banyak orang gitu tiba-tiba datang. Oh. Masnya dari mana? Wah ya udah ini Dari Mas Noval gitu. Gak enak ya. Gak enak lah. Karena tanya orang juga kan kayak rame-rame misal fokus syuting ada yang beberapa teman yang di belakang kan kadang tanya orang gitu. Masnya dari mana ini Mas? Nah kadang kan temen bingung jawabnya. Akhirnya kayak aku putusin bikin PH aja gitu dengan nama Insting Audiovisual. Terus ya lebih enak juga kayak buat kerja sama orang kan lebih enak kalau udah ada nama sendiri. Itu sih sebenarnya awalnya. Oh oke. Tapi berarti selain alasan oh ya kita punya nama, berarti emang udah ada semacam project yang lagi jalan juga lah ya istilahnya. Iya. Buat untuk biar lebih gampang diingat gitu ya. Iya benar. Oke, siap menarik. Tapi gini Mas, kalau kita istilahnya mau bikin sebuah company dulu, menurutku tuh ada semacam drive utama gitu loh. Aku mau bikin ini karena aku mau achieve ini. Nah, itu apa tuh? Drive utama dari aku mau bikin Insting nih, apa sih yang sebenarnya mau di-achieve? Yang pengen aku achieve sih sebenarnya bisa meningkatkan ini sih. Aku tuh fokusnya kan di video profile. Oh, company profile. Company profile, iklan. Nah, aku pengen bisa fokusnya apa ya? Kayak memberikan jasa buat perusahaan-perusahaan juga biar punya video profile yang oke lah gitu. Buat misalkan kebutuhannya banyak sih, ya kan bisa buat perkenalan perusahaan, bisa buat pitching ke investor mereka kayak gitu-gitu ya kan. Itu buat iklanin produknya mereka juga. Nah, kalau semisal videonya udah bisa menarik kan lebih enjoy gitu loh orang buat nonton. Oke. Berarti ya Mas, ketika kita mau bikin let's say PH itu tadi production house, itu at least kita punya niche atau target. Iya benar. Kita itu fokusnya di sini gitu. Iya benar. Jangan awal-awal yang banyak gitu. Iya, kadang kan ada yang beberapa kan kayak dicampur-campur nih ya kan kayak semuanya disikat. Iya, semuanya disikat. Nah, enggak. Kalau aku sih fokusnya commercial ads, company profile, event. Udah. Tiga itu biasanya. Tapi yang paling banyak company profile itu tadi. Company profile, iklan gitu sih. Oke. Aku penasaran sama project paling pertama Mas Noval. Selain yang tadi ya, maksudnya yang berbayar ya, project pertama yang berbayar. Itu gimana tuh ceritanya dan cara mendapatkannya? Boleh sharing dikit? Kalau yang berbayar ya, yang berbayar pertama sebenarnya juga Seven Chicken. Oh, berarti tadi sempat gak berbayar, akhirnya berbayar nanti? Iya, jadi awalnya tuh satu doang kan, satu video doang. Nah, terus tiba-tiba dikontak lagi nih ke sana, akhirnya ngobrol, dia order 3 video akhirnya. Nah, akhirnya jadi video berbayar juga kan. Nah, menurutku juga bisa jadi batu loncatan kita sendiri gitu loh. Buat memperkenalkan ini loh, kita bisa bikin kayak gini. Meskipun awalnya nggak berbayar ya. Free demo lah, trial lah. Trial gitu ya, free trial. Iya, terus akhirnya kan kita bisa, mereka kan punya apa ya istilahnya trust lah ke kita. Oh ini oke nih misal videonya. Ya udah, mereka ada kebutuhan 3 video buat promosi juga kan. Kalau mereka udah tersedia di GoFood, GrabFood gitu-gitulah. Di online food gitu. Ya udah kita bikin videonya. Oke. Gitu. Perbandingan video pertama dulu secara finansial sama yang sekarang udah jauh banget berarti dong Mas. Lumayan. Boleh diceritain dikit nggak Mas prosesnya? Pasti kan harus, kita sebagai orang yang baru mulai itu kan harus sabar banget gitu. Mungkin teman-teman di sana juga baru mulai dan aku pingin nih scale up biar lebih gede lagi. Apa sih step-stepnya itu apa yang perlu di take buat ke situ? Iya. Lebih ke mungkin jam terbang sih lebih banyak jam terbang, terus lebih banyak portofolio juga. Akhirnya kan dari sana harga kita kan juga bisa dinaikin nih. Kayak apalagi kalau kita udah pegang brand-brand yang udah mulai dikenal juga gitu kan. Ternyata pernah kerjakan brand ini nih. Terus kita lampirin juga ke calon klien kita, ini portofolio yang pernah kita buat kayak gitu. Akhirnya kan calon klien juga bisa tahu gitu loh kualitas video kita kayak gimana, kualitas hasil kerja kita kayak gimana gitu sih. Oke, pastinya ya itu tadi ya, porto sebanyak-banyaknya. Ya. Tampilin kalau di company profile klien gede-gede nih, biar tertarik mereka. Ya. Berdirinya Insting ini tahun berapa berarti? Tahun 2018. Oke, berarti sempat melewati
masa sulit ya, yaitu COVID-19. Iya betul. Itu pasti PH video kan, wah Iya. susah banget. Benar. Gimana tuh Mas cara menavigasi momen-momen sulit, krusial seperti itu? Untuk yang waktu COVID dulu sih sempat beberapa kali kita tetap syuting, cuman bener-bener diem-diem. Jadi harga kita anjlok juga. Bener-bener anjlok Mas. Harga anjlok, syuting diem-diem, nggak bisa pamer ke story lah apa gitu. Ntar dimarahin soalnya. Ntar dimarahin, dilaporin kan. Iya benar. Jadi tetap kita syuting, cuman ya tetap kita protokol kesehatannya tetap ketat, kayak pakai masker dan lain-lain gitu tetap. Cuman ya kita menghargai para pekerja kreatif yang lain juga kan, karena kan nggak enak kita di masa sulit gini kok kita pamer-pamer syuting gini kan, kita juga nggak enak. Akhirnya udah jangan upload juga lah gitu. Dan dari pihak lain pun juga menginfokan kayak gitu juga, biar lebih enak ke depannya, sama-sama enak lah. Berarti kalau masa sepi solusinya adalah menurunkan harga tadi ya? Salah satunya. Salah satunya itu. Atau ada lagi Mas? Saat itu. Lebih gencar ini sih kalau masa sulit, lebih gencar cari klien aja. Menurutku. Jadi atau perlu kayak nawarin servis baru gitu atau gimana? Nawarin servis baru juga perlu. Sempat juga aku ambil live yang sebenarnya kan live kan bukan di dalam lingkupku juga kan sebenarnya live, cuman ya karena masa sulit itu tadi, terus ada tawaran apa ya waktu itu aku lupa deh event apa, pokoknya live ada live broadcast juga. Gitu ya intinya. Iya live broadcast gitu, ya udahlah kita sikat juga lah. menarik. Oke, harus ngelihat emang ya kondisi juga apa nih yang bisa kita masukin. Aku mau ngomongin ini karena kita lagi bahas tentang duit juga kan. Banyak orang yang beranggapan ketika kita ngomongin videografi itu pasti orang-orang ngomong tuh investasinya gede gitu. Seperti yang tadi Mas Novel bilang, oh kamera 8 juta ngapain gitu. Pasti kan gede kan modal awalnya gitu. Kira-kira berarti gimana tuh Mas cara mengatasi hal itu? Apakah kita dengan awal-awal nggak usah beli kamera dulu, nyewa dulu lah, atau ya beli lightingnya dulu atau gimana tuh? Iya. Kalau aku sih karena nggak tahu, ini mungkin agak berbeda ya prinsipnya sama teman-teman yang lain. Karena aku mikir aku tuh sebenarnya dulu pernah sempat ada kamera juga kan buat modal, terus akhirnya aku jual juga buat modal putaran juga ya kan itu. Terus aku punya pikiran kayaknya nggak perlu deh punya kamera karena zaman kan berkembang terus nih. Wah, kan, benar. Nah, kamera kan pasti update terus, sedangkan klien pun mintanya yang kualitasnya juga makin update kan. Kalau kita ngikutin kayak gitu terus ya agak susah menurutku. Jadi akhirnya kita lebih invest ke device buat editing. Ke PC-nya itu tadi ya? Lebih penting itu menurutku. Wah, menarik banget nih, insight baru nih. Oke. Berarti gimana kameranya Mas? Nyewa berarti ya? Bisa sewa. Gitu. Tapi sewa berapa Mas kalau kamera range-nya gitu contoh? Biar teman-teman ada gambaran. Yang proper gitu ya? Yang proper. Ya proper paling kamera aja ya. Kamera aja ya 250-an lah. Murah banget ya ternyata. 250-an udah oke sih menurutku. Lebih oke daripada beli ya. Iya. Belinya di PC tadi. Beli di PC. Kita lebih ke PC atau laptop lah gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajar nih, berarti aku mau belajar kamera. Kamera paling oke buat pemula itu apa Mas? Untuk Sony. Video. Wah, tim Sony nih. Sony. Kenapa Mas Sony? Gak tau ya, aku udah terbiasa pakai Sony udah dari awal sih Mas sebenarnya. Dari awal aku udah pakai Sony kan. Terus ngerasa kayak dia buat syuting run and gun, kebutuhan run and gun tuh oke kayak gitu. Buat run and gun itu apa Mas? Kayak syuting cepet. Kayak misal syuting satset gitu loh. Yang nggak bisa banyak kru misal. Kita nggak pakai banyak kru, kita cuman kru sedikit 2-3 orang. Ya udah pakai itu lebih enak. Karena kan kadang ada beberapa merek kamera lain yang kualitasnya oke, cuman misal kekurangannya di autofocus. Nah itu kan akhirnya kita harus nambah orang buat jadi focus puller, asisten kamera, kayak gitu. Nah itu kan akhirnya costnya juga bertambah juga kan buat produksi. Nah kalau misal budget produksi kita kurang atau apa? Mepet lah istilahnya. Ya udah Sony itu udah pilihan tepat lah menurutku ya. Pilihan tepat. Karena autofokusnya tadi ya. Karena autofokus ya itu. Sama mungkin colornya lebih enak. Menurutku sih.
Karena emang dari awal Sony sih mas pakainya. Sempat juga beberapa kali pakai kamera merek lain, cuman enak emang kayak Lumix itu, Lumix S1H, Lumix S1 itu enak juga, cuman lebih prefer Sony sih kalau akunya Karena sendiri. sudah nyaman di situ. Ya betul. Oke. Anu mas, kalau di dunia video itu revenue-nya, pemasukannya itu bisa dari mana aja sih? Apakah cuma dari, kalau di Insting apakah dari klien aja atau oh iya aku bikin stok juga atau mungkin apa gitu? Kalau sejauh ini dari klien aja, tapi beberapa bulan terakhir mulai kepikiran buat stok sih sebenarnya. Wah, Ya kayak mau terjun juga nih kayaknya di stok di internet gitu kan, kayak Shutterstock gitu-gitu kan. Itu kayaknya menurutku menarik juga gitu. tapi belum nyobain ya? Belum masih riset-riset lah. Oh, boleh banget sih. Karena kan emang kalau kita cuman ya itu tadi ya, pasti ada up and downs yang namanya, apalagi kita nawarin service gitu ya. Iya. Pasti kadang sepi. Nah, microstock ini aku kemarin soalnya sempat ada tamu itu dari microstock itu Oh bisa iya, sampai iya. lumayan lah dia dapat passive income gitu dalam tanda kutip ya. Oke. Kalau ini mas, sebelum mungkin bisa dijelasin dikit nggak sih proses tekan video? Apakah awal tuh mulai dari storyboard dulu atau gimana? Ini proses produksi secara garis besar aja sih gimana sih kalau profesional itu Iya. ngetik gitu? Kalau aku sih biasanya dari proses praproduksi, terus produksi sama pasca produksi. Praproduksi itu biasanya dimulai dari timeline dulu. Timelinenya kayak gimana, kita bikin timeline mulai dari pro sampai pasca, itu udah dibikin dulu. Kemudian ini untuk yang produserial ya. Untuk yang produserial, terus bikin budgeting juga. Budgeting buat RAB lah. Iya benar. RAB produksi. Rancangan anggaran biaya. Ya betul. Ya. RAB buat produksi, kemudian udah aman, baru kita lanjut ke konsep research dulu. Research tentang video yang mau dibuat kayak gimana, kita cari referensi juga kayak gitu. Baru kita building scriptnya. Wah panjang sekali ya awal ini. Panjang sekali. Berarti lebih panjang perannya daripada syutingnya sebenarnya ya. Bener, karena emang menurutku yang harus di-preparein banget itu di perannya, biar produksinya lebih enak gitu. Jadi bener-bener perannya kita maksimalin, kayak bikin skrip, terus bikin director board, storyboard. Kalau aku biasanya bilangnya director board karena aku jarang pakai yang storyboard yang bergambar. Gitu. Iya, biasanya kadang pakai foto sih. Tuh kadang soalnya kan kadang klien lebih ngerti gitu loh. Iya. Kalau kadang aku gambar kan kayak kurang gitu mas. Karena bukan orang yang iya. Gitu. Jadi aku biasanya lebih sering pakai director board, photo board. Gitu. Menarik. Kalau aku masukin kayak scene 1 nih, adegannya nanti ada 4 shot, 1, 2, 3, 4, adegannya kayak gini. Nah itu ada detail peradeganannya juga kayak gitu. Terus setelah director board, saya di pra itu kita cari talent casting juga. Wah, casting kalau keperluan casting gitu. Banyak banget ya yang perlu dilakuin. Sangat melelahkan. Belum lagi setnya nanti gimana? Belum setnya, iya betul. Itu baru casting. Ya, casting nyari sampai ketemu, udah kelar. Nanti biasanya itu artnya nih kayak gimana. Iya. Nah, setnya mau kayak gimana, TV-nya mau model apa. Nanti talent datang jam berapa? Ini aduh ya ampun. Nah itu belum, itu terakhir nanti. Oh, itu masih belum ya? Ini masih jauh ternyata. Belum, itu baru art, terus nanti wardrobe. Wardrobe talent mau kayak gimana? Baju talent warnanya apa? Kayak gitu-gitu. Terus baru nanti breakdown syutingnya. Jadi kayak director crew call-nya jam berapa, nanti talent call-nya jam berapa. Adegan urutan kita syuting scene berapa dulu, terus kita kelar nanti urep jam berapa hari ini gitu. Waduh. Itu kan berarti gini mas, secara intinya kalau kita take video itu kan perlu banyak sekali orang yang terlibat ya. Gimana sih cara make sure kita komunikasinya bisa efektif dan sesuai ekspektasi director board tadi atau mungkin ekspektasi klien? Oke. Aku biasanya sering ngadain meeting sih. Quick meetings gitu. Quick meeting ya, sama tim juga gitu kan. Jadi paling nggak sebelum produksi 3 kali lah, 2-3 kali meeting lah. Kalau yang terakhir itu biasanya disebut final PPM, pre-production meeting itu. Nah itu nanti kita make sure lagi nih bagian mana yang dirasa belum lengkap
misal ada anak art kekurangan ini, kita lagi butuh ini nih Pal, ada opsi nggak kayak gitu. Nah produser bisa mikirin opsi lain juga kayak gitu buat kekurangan yang dari anak art ini. Kemudian dari anak lighting misalnya kendala budget nih, nggak bisa nih mas kalau budgetnya segini, bisa naik lagi nggak, hitung lagi nih kita. Menyelesaikan banyak masalah ya. Iya betul. Problem solver ya man. Kenapa sih lika-liku ya komunikasi, pasti sulit gitu kan, karena jadi penengah antara klien, iya benar, ngatur budget, jadi jembatan antara klien, terus tim produksi juga, talent juga. Tapi menikmati mas Novel. Alhamdulillah enjoy sih aku mas, meskipun kadang pusing gitu kan. Kalau lagi hektik gitu, waduh, udah susah tidur juga kadang. Kalau hektik kayak pernah multiple project gitu, paginya kita shoot ini, malamnya kita shoot beda klien gitu, pernah nggak sampai kayak gitu? Pernah sih kayak, pernah. Iya pernah. Jadi sempet waktu itu bantuin acara wedding pagi, akunya sendiri acara wedding. Pagi itu wedding sampai siang, kemudian sore itu ada event konser gitu kan. Bikin dokumentasi after movie konser gitu. Udah sore langsung berangkat lagi prepare buat event itu sampai tengah malam jam 2. Iya jam 2. Waduh, ini pekerja keras sekali. Iya dulu banget tapi itu. Iya. Tapi mas, kalau terkait sebagai produser tadi ataupun ya di dunia video ini, tantangan paling gede itu apa? Tantangan paling gede menurutku kita bisa dapat trust ke klien. Menghadapi klien pasti. Menghadapi klien, kemudian menghadapi kru. Gini mas, kita kan kerja sama banyak kepala nih. Benar. Banyak orang dan banyak kepribadian juga menurutku, ya kan. Nah kita itu harus bisa menempatkan posisi gimana kita cara komunikasi sama pribadi A, B, C. Itu kan pasti treatment pendekatannya beda-beda. Nah menurutku itu sih yang harus benar-benar dipelajari. Cara kita mendekati orang, cara kita ngobrol sama orang. Nah dari situ kita bisa ngerti akhirnya kayak, kalau ngobrol sama ini nggak bisa nih, kalau pelan-pelan harus kenceng. Nah, harus try and error berarti mas ya, nyoba-nyoba. Iya gitu. Benar, harus try and error. Jadi kita lebih ke komunikasi sih sebenarnya yang harus dilatih buat ngobrol. Iya komunikasi ya berarti yang perlu iya. banget di-push. Karena ya balik lagi kerjaan utamanya kan komunikasi sama banyak sekali orang gitu. Iya. Ngomongin tentang banyak ini, berarti kan pasti udah ngerjain banyak project, bener kan? Apa nih project yang paling seru untuk diobrolin? Project paling seru sejauh ini dan Bobo kenapa? Bobo Cabin. Mungkin dijelasin dikit, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Oke, jadi ada brand namanya Bobo Box. Jadi Bobo Box itu punya kayak hotel kapsul gitu. Dia sistemnya hotel kapsul, terus dia melebarkan juga ke bidang yang buat di hotel, cuman di hutan-hutan gitu. Wah seru kayaknya. Namanya Bobo Cabin. Gitu. Terus waktu itu sempat mereka kan mau buka di Malang, di Coban Rondo, di Batu sih. Terus aku dikontak buat bisa nggak kerjain ini gitu. Kita butuh video buat pitching investor, istilahnya kayak gitulah. Semacam video profil sebenarnya. Cuman dia lebih fokus ke proses pembangunan Bobo Cabin yang istilahnya cepet gitu loh. Itu. Jadi project itu berlangsung lama, 2 bulan. Wih, time lapse gitu ya berarti? Iya betul. Dia minta ada time lapse di titik yang sama selama 2 bulan. Waduh. Berarti nungguin di kamera gitu sambil ngapain gitu? Iya. Jadi kita tetap ambil shoot videonya juga, tapi juga ambil time lapse-nya juga. Jadi menurutku itu video profile yang kayak dokumenter jadinya. Karena kita benar-benar gak ada skrip kayak, Pak nanti ini ya adegannya gini. Gak ada. Karena kan di sana banyak tukang kan. Banyak tukang, banyak kerja juga. Jadi ya apa yang ada di sana kita shoot aja gitu. Jadi kita benar-benar poinnya tapi di time lapse-nya itu, di time lapse itu sendiri gimana, karena pesannya mereka itu dia minta ada shoot dari bentuk tanah sampai jadi bangunan. Tuh, terus akhirnya ya udah di shoot time lapse juga 2 bulan kelar, dan time lapse-nya sendiri cuman tayang, videonya kan
kisaran 3 menit kalau nggak salah, 3 atau 5 menit. Time lapse-nya itu cuman 4 detik. Ya ampun. Effort sekali ya. 4 detik, 2 bulan untuk 4 detik. Tapi bagus. Ya alhamdulillah. Klien puas untungnya, alhamdulillah. Iya, siapa yang nggak puas masih tungguin 2 bulan ya. 2 bulan kita di hutan. Iya. Tapi pernah nggak Mas kayak menghadapin proyek yang istilahnya tidak sesuai ekspektasi klien? Kan tadi sesuai nih. Kalau yang tidak sesuai pernah nggak? Pernah. Wah, Pernah. gimana tuh? Ya ternyata ini sih miskomunikasi sebenarnya. Jadi dia mintanya gimana, kita nangkapnya gimana, dan emang waktu itu dalam proyek tersebut kita emang kurang komunikasi karena kliennya juga sibuk juga. Jadi aku pun sama klien juga jarang komunikasi waktu udah deket-deket syuting. Pas syuting pun juga kayak kurang satu visi akhirnya, kurang bisa memahami akhirnya. Cuman baru ketahuan hasilnya itu waktu udah di editing, kayak oh jadi kayak gini ya Mas. Kita mintanya misal durasi ternyata yang diputusin kan 2 menit. Ternyata dia minta 4 menit. Waduh. Nah kayak gitu kan. Itu gimana tuh terusan? Berarti harus retake lagi? Ada beberapa tambahan shoot. Ada juga beberapa kita ambil footage yang dulu yang mereka punya. Kita mix juga. Terus kita ambil misal kayak foto-foto penghargaannya mereka atau dokumen-dokumennya mereka lah, kayak misal dicari lah ya solusinya. Iya dicari solusinya, terus kita bikin animasinya, slideshow kayak gitu-gitu. Tapi gimana Mas cara ngadepin klien? Pasti kan yang namanya company profile tuh harus sering komunikasi sama mereka. Iya. Tapi ketika mereka sibuk kayak gini gimana berarti solusinya? Harus emang kita push sih Mas. Sabar juga. Sabar, push. Cuman menurutku juga kita bisa nyampeinnya lebih umum aja, jangan yang terlalu teknis. Menarik tuh poinnya itu. Iya, menurutku itu, karena kan kadang kita terpaku sama teknisnya kita yang kita pahami sendiri, sedangkan klien kan bukan orang teknis videografi nih, mereka kan nggak paham kayak board ini apa, terus nanti praproduksi kayak gini apa, ini timelinenya kayak gini, kita research dulu apa. Sebenarnya mereka nggak perlu tahu, mereka nanti kita bilang aja kayak, Pak ini lagi proses pengerjaan skrip, kita masih building idenya juga, nanti kita kabari tanggal segini, ini draftnya keluar tanggal segini. Nah itu lebih enak buat komunikasi sama klien. Jadi kita nggak pakai bahasa teknis yang awal tadi. Nggak pakai bahasa alien. Iya. Karena di mata klien ini orang ngomong apa? Iya. Seringan gitu. Itu emang kebanyakan orang gitu awal-awal terutama ya. Kan? Iya. Mereka coba komunikasi mungkin biar kelihatan pinter juga. Nanti kita kompleks banget doliin ya ini sampai gini. Waduh. Nanti kemudian kita track in, nanti kita vertigo gini. Wah. Kliennya yang vertigo nanti. Waduh. Iya. Wah keren sih. Iya. Kita emang kadang perlu banget yang namanya translator ya istilahnya. Mentranslate apa yang sekiranya ada di dunia produksi ke dunia klien ini tadi, dunia manusia biasa gitulah istilahnya. Iya. Berarti klien handling juga dari Mas Novel? Iya, klien handling aku sendiri. Waduh, susah banget ya. Kalau misal kalau misal produksinya benar-benar kompleks gitu, agak banyak krunya, aku akhirnya pakai line producer kayak gitu, biar bisa fokus lah Mas akhirnya. Jadi line pro itu bantu buat nge-handle teman-teman, nah aku handle klien kayak gitu. Iya. Soalnya pasti penuh teka-teki sih, terutama nge-handle klien. Mungkin juga teman-teman di luar sana pasti juga perlu banget sih untuk mencoba latihan, dan balik lagi klien pun juga beda-beda kan. Iya, sama seperti tadi ya kan. Tim produksi aja beda-beda apalagi klien gitu dengan segala macam kesibukan mereka juga. Iya. Berarti secara garis besar dari proyek yang gagal tadi, apa aja sih yang bisa dipetik gitu dari situ? Secara pembelajarannya tadi. Menurutku kalau misal kita pernah gagal di dalam satu project, kayak jangan wah udah deh nggak bisa nih aku nih. Menurutku itu harus jadi evaluasi, langsung evaluasi buat next projectnya aja. Kayak kita harus inget-inget, nah kesalahan kita yang project kemarin tuh kayak gini nih, kita kurang briefing ke klien. Nah akhirnya kita cari solusi, oke deh yang ini kita brief tapi pakai bahasa yang lebih umum aja biar klien bisa ngerti dan gak pusing akhirnya gitu. Jadikan pembelajaran aja buat evaluasi ke depan.
Sering-sering evaluasi. Sering-sering evaluasi. Cuman gini Mas, karena di tempatku juga sama lah kurang lebih. Kita ada kayak evaluasi proyek gitu. Oke. Cuman biasanya gini Mas, kita udah evaluasi, nanti kita jangan gini. Tapi ternyata di proyek berikutnya sama aja. Lupa gitu. Oh iya, proyek yang lalu kayaknya jangan gini deh, tapi kita tetap lakuin. Tetap sama aja. Sama aja. Iya, Pernah gak sih kayak gitu juga? Pernah sih, pernah. Kayak kadang di bagian kru sih, lebih tepatnya kayak. Karena kan pasti beda-beda kan freelance-nya untuk yang ngebantuin. Iya, kadang beda. Cuman aku biasa nge-hire freelance yang emang udah sering sama aku juga. Jadi biar sama-sama udah paham nih karakterku gini, karakter dia gini gitu. Kita sama-sama paham, jadi lebih enak. Ya kadang juga gitu, sering apa ya kayak lah kemarin kan udah nih kayak gini permasalahannya, kenapa sekarang kayak gini lagi gitu kan? Iya benar. Iya udah hanya buat reminder juga sih, buat diri sendiri sama tim juga. Kalau bisa nextnya bener-bener jangan keulang lagi lah gitu. Kita antisipasi banget nih. Kalau bisa didokumentasikan juga bahkan ya. Iya. Benar. Ngomongin tadi soal partner juga atau freelancer yang biasa ngebantuin kita. Ada nggak tips tertentu dari Mas Noval untuk gimana cara cari orang yang emang dalam tanda kutip niat kerja gitu-gitu, atau ada nggak sih kayak semacam indikator tersendiri untuk mencari freelancer seperti apa? Oke. Kalau menurutku sih kita cari yang terdekat dulu aja. Yang kita kenal dulu. Iya benar, yang kita kenal dulu. Terus kalau udah cari yang lebih dekat, misal temen lah, kita kan tahu nih tracknya dia gimana di bidangnya dia sendiri gitu kan bisa dilihat dari Instagram mungkin, terus dari portofolio mungkin dia punya gitu kan. Itu lebih enak kita buat mastiin oke nih, maksudnya kita cocok sama hasilnya dia kayak gitu. Nah kalau misal emang nggak ada gitu, ya baru kita cari yang rekomendasi orang lain kayak gitu. Misal dari temen, ada nggak temen yang bisa video nih, aku butuh DOP kayak gitu. Udah ntar dicariin. Nah kita harus benar-benar lihat kayak portofolio dia gimana. Terus nomor satu berarti yang dilihat portonya pasti. Portonya itu, porto dulu, terus tanya ke teman kita aman nggak nih kalau syuting, dia oke nggak syutingnya, gimana kayak gitu-gitu. Plusnya apa, kurangnya profesionalitasnya apa. Berarti. Profesionalitasnya, plusnya apa, kurangnya apa. Sekiranya plusnya oke untuk kita, bagus. Kalau misal kurangnya apa, dan kita ngerasa sebagai produser, kita ngerasa bisa buat menghadapi kurangnya dia, ya udah nggak masalah. Oke. Ya berarti yang paling penting emang ya pasti kita lihat portonya dulu lah. Portonya dulu. Porto oke, kita lihat dia etos kerjanya gimana. Iya. Oke, ya udah kita sikat. Ya ngomongin soal itu juga Mas, nge-hire orang. Pernah nggak nge-hire AI buat ikut kerja di tim gitu? Atau intinya pakai AI nggak sih dalam proses pengerjaan? Untuk beberapa project pernah. Wah, gimana tuh? AI apa kalau di videografi? Aku pakai VO. Oh, maaf teman-teman VO. Aku nggak bisa keluarin. Mas Willy kan ya, Mas Willy. Sempat ketemu sama Mas Willy dulu. Oh iya, VO juga itu. Iya. Aku. Kenapa kok pakai? Gak pakai Mas Willy aja. Enggak, contoh. Kenapa pakai? Itu dia pengennya bahasa Inggris dan dia minta yang native. Native bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai free pick? Apa sih Fiverr gitu? Fiverr ya. Budget juga kan. Okay. Karena dari budget lain juga kayaknya kalau buat nge-hire bilangnya VO talent ya? VO artis ya? VO talent. VO talent itu kayaknya kalau dari Fiverr juga wah bengkak juga kayak gini kan. Ya udah akhirnya sempat aku akalin pakai AI. Aku pakai Murf namanya. Murf.ai. Dia itu wah keren sih Mas. Apa ya kalau yang orang AI biasanya ya? Eleven Labs itu. 11 Labs. Gak tau ya, menurutku Murf tuh lebih oke tau. Coba deh. Jadi dia itu bisa kayak ada nada nafasnya. Oh iya. Iya. Natural banget gitu. Natural banget. Dan untuk bahasa Inggris oke banget. Kita bisa ngatur jedanya. Kayak gitu-gitu. Bagus. Oke kok. Itu tapi kan itu di luar videonya. Maksudnya kan ya bagian kayak audio lah ya. Oh iya. Tapi kalau di videonya pernah nggak? Kalau video, mungkin efek aja sih. Kayak misal dari video dibikin efek kayak agak kartun. Gitu. Itu biasanya kepake filter gitu lah. Iya filter gitu. Itu biasanya
kita pakai apa ya, Leonardo ya, Leonardo AI kalau nggak salah. Oh, belum Lupa deh pernah namanya. dengeran. Itu pakai itu bisa kayak nge-convert kayak gini, video biasa gini jadi kayak kartun gitu. Biasanya kepake buat event sih, gitu-gitu. Oke, berarti Mas Novel ini ngelihat AI ini sebagai sebuah tools ya, bukan sebagai sebuah ancaman lah ya istilahnya. Enggak, sebuah tools Ya. Oke, tapi udah tahu Sora nggak Mas? Sora AI. Sora AI pernah denger sih, bagian dari ChatGPT bukan? Iya benar, dari Open AI. Open AI ya? Iya. Mereka kan bikin text to video generator dan hasilnya gila banget. Wah gila itu, keren sih, bener-bener. Itu bakal dipakai berarti ke depannya kalau emang ready as a tools gitu. Mungkin sih, menarik sih. Mungkin aku coba kayak nyelipin buat pakai Sora AI. Beberapa cut gitu contohnya. Ya betul, Sora AI itu. Sama ini Mas, aku sempat lewat di berandaku juga brand namanya Extra Joss ya. Extra Joss tuh iklan terbarunya dia. Dia kan lagi nyeponsorin timnas gitu. Itu iklan terbarunya dia full pakai AI, nggak pakai PH, nggak pakai videographer, full bener-bener gambar AI terus dianimasiin. Itu gimana pandangan Mas Novel terkait hal seperti ini? Menurutku bisa jadi ancaman juga. Cuman kalau kita bisa ngejual itu juga, itu lebih bagus menurutku ya. Jadi kita tawarin, kan mungkin kayak beberapa perusahaan nggak paham nih cara nge-prompt AI biar bisa jadi kayak gitu gimana. Nah, kita sebagai production house mungkin bisa belajar buat riset tentang AI ini kayak gimana, kita nge-promptnya biar bisa jadi video kayak gini itu gimana. Akhirnya nanti kan bisa kita jual juga ke perusahaan-perusahaan kan. Gitu. Oke. Malah berarti sekarang juga inginnya belajar ke situ juga ya? Iya. Bahkan kalau bisa jadi service baru. Nah, bener. Wow. Menarik sih. Ya karena bisa neken production cost juga. Ya. Tapi kalau nggak jadi videographer, Mas Novel jadi apa kira-kira? Jadi atlet kah? Ini kan, ini fun fact juga ya, Mas Novel turun berapa kilo Mas? 20 kilo lebih lah ya? Iya 20 kilo, 92 ke 68 lah. Itu gimana Mas kalau kayak jadi videographer kira-kira? Apa ya, mungkin atlet, kalau enggak band sih mungkin dulu. Oh, musik? Musik, aku gitar dulu. Tuh, mungkin ya kalau misal nggak terjun di ini, karena dulu SMA, SMK itu akhir-akhir pun lebih sering ke ngeband sama dulu sempet ikut komunitas fingerstyle gitu. Wow, fingerstyle ngeri ya. Ngeri banget. Fingerstyle di Malang ada kan gitu. Kayak gitu. Ya sempet ikut-ikut lah. Oke. Gimana cara bedain passion? Contoh tadi kan passion itu fingerstyle sama kerjaan. Gimana cara bedain Mas? Kenapa nggak serius jadi fingerstyle artis gitu? Contoh. Lama-kelamaan ini sih, feel-nya aja sih yang ngerasa kayak kurang. Wah kayaknya kurang sih, aku nggak bisa deh di sini. Kayak nggak tahu ya, insting kan nggak bisa di ini ya. Wah ini makanya ya filosofinya ya. Insting. Iya benar. Aku ngerasa kayak insting itu, wah nggak bisa deh di sini. Misal dulu sempat ikut juga kayak basket gitu kan, kayak basket pengen jadi atlet nih, kayak jadi atlet kayaknya nggak bisa jadi atlet soalnya pakai kacamata minus tinggi gitu kan, susah. Terus di musik main gitar ribet juga karena kan gitar itu aku kidal Mas sebenarnya. Nah jadi gitar tuh akhirnya custom, ya Allah susahnya. Ya ampun. Custom dulu, jadi kayak kurang bebas lah. Jadi misal mau latihan nih ke studio band kan orang-orang biasanya cuma bawa badan doang ya kan. Harus bawa gitar sendiri nih. Bawa gitar sendiri, nah kayak gitu ribet, terus kayak nggak feel aja. Akhirnya ya coba terjun di sini di videografi. Berarti poinnya adalah cobain aja semuanya. Semisal nggak jadi pun akhirnya kamu bisa. Iya kan? Iya benar. Paling nggak bisa basic. Kayak misal basket, kamu nggak jadi atlet basket, tapi kamu punya basic basket. Kamu ngerti cara main basket gimana. Kamu pengen belajar musik, kamu bisa main gitar. Nggak perlu misal nggak kesampean jadi pemain band profesional gitu, punya lagu sendiri atau apa. Tapi paling nggak kamu bisa mainnya, ngerti basic cara main gitar gimana. Gitu. Cobain aja lombatin satu-satu sampai. Ya. Oh ya, ini instingku di sini. Nah, sampai kamu nemu yang klik gitu. Ngeri. Iya emang oke banget sih itu sarannya. Cobain aja semua lubang ya kan. Cobain aja.
Ngomong-ngomong soal lubang, tidak jadi. Terkait itu Mas, tadi kan kita juga sempat bahas AI ya kan. AI itu kan masa depan gitu. Tapi kalau masa depan industri advertising kan bisa dibilang Mas Novel di industri advertising atau di kreatif itu di Indonesia, menurut Mas Novel itu bakal seperti apa nanti ke depannya nih? Kalau aku lihat sih makin maju ya, karena kita dari segi equipment aja udah, kalau aku throwback dari awal dulu aku terjun, itu udah jauh banget. Terus dari software editing kita udah lebih instan sekarang. Iya, oh ya kayak CapCut gitu. CapCut. Itu gimana Mas menurut? Wah dulu aku ini banget sih, kayak anti gitu. Anti banget, kayak wah apa ini? Buat orang cupu ya. Wah aku belajar efek ini lama nih, susah. Pas sekarang jadi instan, nggak make dulu Mas. Waduh. Ternyata sekarang juga kepake. Iya, saya relate itu. Iya, nggak bisa memungkiri sih sebenarnya. Kita tetap harus bekerja sama kemajuan teknologi, menurutku. Mengadopsi teknologi. Pakai juga, iya. Aku dulu juga anti banget sama CapCut, terus kayak Canva gitu. Apa sih gitu. Wah Canva bener-bener kepake aku sekarang. Iya kan. Iya. Apalagi kalau di sosmed. Gitu. Iya, kepake banget. Iya. Jadi emang apa ya teknologi pasti akan didobrak lah sama disruptor nanti di luar sana, dan kita sebagai orang di dunia industri kreatif emang harus cepet gitu adopsinya. Kita sebagai user ya, sebagai pengguna emang harus beradaptasi akhirnya untuk kemajuan teknologi kan. Setuju. Tapi 10 tahun lagi Mas, apa yang mau di-achieve sama? Mungkin gak cuma insting, dari Mas Novel sendiri mungkin aku mau begini, aku mau maju jadi presiden contoh. Wah. Atau apalah. Apa ya? Ya pengen tetap menginspirasi aja sih, bisa menginfluence lah buat teman-teman. Gak menginfluence juga sih, paling gak bisa sharing sisi baiknya dari apa yang aku lakuin sekarang gitu. Misal kayak video gini, bikin PH ya, mungkin kedepannya pengen bisa ada tim yang lebih besar, harapannya punya tim yang lebih besar, terus bisa. Gak pengen ke film dong? Kenapa? Film pengen, cuman karena medan dan agak sulit juga gitu loh Mas, menurutku ya. Karena kan buat building script film itu juga lebih panjang daripada di comedy profile atau iklan gitu. Itu sih yang jadi kendalaku untuk saat ini. Cuman kalau pengen film ya pengen sebenarnya. Kalau ada kesempatan. Pengen. Pengennya bikin film apa Mas? Aku sih lebih pengen film horor enggak deh kayaknya. Dari company profile bikin film horor ya. Lompat. Jauh banget. Komedi mungkin nih. Komedi susah komedi itu. Tapi challenging banget. Aku tuh pengen bikin komedi sebenarnya. Karena emang menurutku apa ya? Bikin orang ketawa itu susah Mas dari film Mas. Menurutku gitu. Jadi kita building scriptnya kan kelihatannya kayak bercanda aja kan, kayak adegannya, skripnya, penulisnya kayak dialognya cuma bercanda doang. Tapi kan itu sulit menurutku kalau nggak ada pakar komedi yang benar-benar bisa nyampein komedinya di dalam dari skrip ke layar kayak gitu. Bener sih. Pengen sih kedepannya pengen bikin. Aku juga sempet sih Mas yang ngerjain yang kayak komedi gitu. Kita kan yang bikin kayak animasi dari Panji Pragiwaksono jadi animasi gitu. Oh oke. Dan itu juga emang bener sekali, tantangan sekali. Tapi bedanya sama film, kalau di animasi mungkin lebih bebas lah kita berimajinasinya ya. Iya. Kalau film kan ada batasan tertentu gitu. Nah mungkin bisa dipecahkan sama Sora tadi contoh. Itu kan video AI itu kayak lucu-lucu gitu gitu kayak tiba-tiba mempertemukan sama orang yang sudah meninggal gitu, tiba-tiba terus berubah jadi apa. Iya. Lucu banget sih. Ini cuman beda foto. Iya, beda foto. Gandengan terbang. Banyak aneh-aneh, kocak-kocak sih. Iya. Tapi kalau di stage sekarang emang masih agak seperti itu. Tapi kalau kita lihat bahkan tahun lalu itu yang ada kan yang Will Smith yang makan spaghetti itu sampai sekarang udah jadi bagus banget gitu. Oh iya. Sempet lihat. Iya benar. Yang Will Smith itu kan. Iya. Itu dalam 1 tahun aja bisa gila itu. Tahun depan juga wah bakal lebih gila. Perfect lagi. Iya. Oke, karena kita udah ngomongin masa depan, aku bikin track back ke masa lalu juga.
Masa lalu dalam artian gini. Pastinya teman-teman di luar sana banyak yang juga pengen nge-build PH-nya mereka sendiri ataupun punya studio mereka sendiri. Kira-kira ada nggak Mas prinsip yang harus mereka pegang ketika mereka bikin sesuatu yang seperti ini, yang sangat sulit mungkin ya? Oke. Kalau menurutku sih yang paling sulit tuh jaga kepercayaan dari semua orang sih. Wah. Jadi termasuk dari klien, dari tim kita, kayak gitu. Menurutku kita sering di industri ini, kita sering cekcoknya di masalah fee-nya sih. Wah. Biasanya kan gitu. Nah kita gamblang aja. Kalau semisal emang nggak bisa ya bilang nggak bisa. Kalau bisa bilang bisa, kayak gitu. Jangan kayak fee-nya dia segini, aku harusnya bisa dapat lebih nih. Wah bisa lah aku potong dikit dari sini. Itu menurutku akhirnya jadinya nggak fair buat merekanya. Kasihan juga gitu. Maksudnya kan kita butuh mereka juga butuh kita sama-sama butuh lah. Nah menurutku yang harus jaga ya kepercayaan mereka ke kita, itu trustnya mereka ke kita. Nah akhirnya kan kalau misal mereka udah enjoy kerja sama kita, itu sama-sama enak jadinya gitu. Itu ya prinsip ya, harus menjaga kepercayaan dan juga reputasi juga harus tetap dijaga ya. Iya benar. Kalau udah achieve, let's say dari 1 sampai 10 udah achieve 5 gitu, ya kalau bisa jangan turun gitu, walaupun harganya turun. Iya benar. Bisa mungkin naik terus gitu. Terus. Biar lebih gede reputasinya. Nah. Tapi kalau itu kan tadi terkait prinsip ya. Tapi kalau bener-bener orang mau mulai dari nol gitu, sekarang aku mau bikin film gitu atau mau bikin iklan sama kayak Insting gitu. Apa Mas yang saran yang mungkin bisa dikasih? Atau let's say gini deh, Mas Novel mau start lagi dari nol lagi. Kira-kira apa yang bakal dilakuin? Aku mungkin bikin video biasa-biasa dulu aja sih. Tetap aja bikin video konten-konten, misal konten ya konten dari shorts gitu-gitu, reels gitu-gitu dulu aja. Kita buat ngasah skill kita juga. Terus dari situ mungkin kalau misal contoh kebayangnya gini deh, kita bikin video-video pendek buat kafe lah istilahnya. Kita lagi nongkrong ngopi, ya udah bikin aja kayak gitu. Terus diupload ke Instagram sendiri gitu kan, di tag. Nah mungkin kan kalau misal kita konsisten bikin gitu rame, akhirnya kan skill kita juga berkembang. Nah akhirnya kita bisa terjun ke bidang yang lebih besar kayak advertising mungkin. Kayak gitu. Paham. Diawalin dari yang sederhana dulu aja pokoknya. Jangan langsung yang muluk-muluk. Wah aku harus bisa nih bikin video ads kayak gini nih. Padahal kita belum paham betul gimana prosesnya. Jadi bisa mulai dari video yang sederhana dulu aja, sambil kita belajar, sambil istilahnya babat alas lah. Memperkenalkan nama kita, skill kita, kayak gitu. Baru kita nanti bisa riset juga ke depannya gimana bikin video profesional. Tuh, sering ikut workshop juga. Workshop penting sih. Penting menurutku. Ketemu sama orang baru juga. Iya, nambah relasi. Iya, asik. Setuju sama hal itu. Intinya mulai dari hal yang bisa kamu lakukan dulu. Iya. Jangan yang terlalu ambisius yang. Iya, benar. Idealis nanti dulu lah. Iya. Ya ngomong-ngomong soal ini Mas. Jadi kan kemarin tuh ada peristiwa yang sangat tak terduga dari Gunrock gimana sih? Gunrock, Mas Gun ya. Oke. Yang kehilangan hampir seluruh equipment yang dia punya, dan itu harganya sampai aku nggak tahu seberapa banyak sih itu. Ratusan. Itu kan ngeri banget tuh. Ngeri. Gimana tuh pandangan tentang hal itu gitu? Nggak tahu ya, aku waktu dapat berita itu pun agak shock gitu loh. Sebenarnya taunya pun dari teman-teman sendiri malah, karena kan ada beberapa teman kan yang di Jakarta kayak beberapa kali syuting sama Gunrock, kenal gitu. Itu terus ngabarin kameranya hilang gini. Waduh, kayak nggak ikut punya nih, tapi sedih juga gitu loh, kayak waduh, ini berapa juta, ini ratusan itu pasti. Waduh. Ya, makanya nyewa aja kalau bisa. Itu ya untuk mengurangi resiko seperti itu. Itu agak ngeri juga sih. Tapi ya plus minus sih Mas sebenarnya. Nyewa kan juga
kalau kita misal kenapa-kenapaan kita yang kena juga akhirnya. Oh iya benar juga. Iya, malah beban juga akhirnya. Nah itu, menurutku ini juga tips kalau jadi produser. Aku biasanya ada namanya kontingensi. Apa itu? Kontingensi. Jadi aku lebihin 10% tiap partnya. Oh. Jadi kayak saving money-nya dari sana. Margin of error-nya ya. Iya betul. Jadi takutnya nanti misal nih kamera ini 250, nanti dikasih kontingensi 10%, berarti 25.000 kayak gitu. Nah itu ntar misal ada apa-apa, kita masih ada saving money buat handle itu. Itu bagus tuh, saran finansial yang bagus. Iya, gitu sih. Kalau bisa lebih dikit lah ya. Iya benar-benar. Oke. Kalau ini Mas, karena kita ternyata sudah ngobrol yang cukup lama sekali ya. Oh iya. Hampir sejam ini, udah 55 menit ya. Oh iya. Gak kerasa ya. Jadi gini Mas, mungkin terkait saran terakhir lah atau kalimat terakhir buat, mungkin kalau tadi sudah sempat orang yang baru mulai, tapi kalau teman-teman yang sedang berprogres, terus sedang mengalami kesulitan dan mulai ragu, aduh aku sebenarnya tidak cocok di dunia usaha ini, kan secara nggak langsung kita juga pengusaha entrepreneur juga. Ada nggak kalimat penyemangat atau something yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang lagi berproses di luar sana? Menurutku jalan terus aja, terus buktiin aja kalau kamu itu sebenarnya mampu buat di bidang ini. Yakin sama diri sendiri bahwa kamu tuh sebenarnya bisa tetap survive dan berkembang di industri ini. Karena menurutku industri ini nggak bakal mati, kedepannya pasti bakal terus dibutuhin, apalagi sama perusahaan-perusahaan atau brand-brand besar. Menurutku itu bisa buat buat penyemangat lah. Gitu. Terus berjuang ya. Terus berjuang. Jangan nyerah juga. Ya. Oke. Luar biasa ya untuk penutup kalimatnya tadi, buat teman-teman di luar sana juga berusaha yang terbaik lah. Walaupun mungkin sekarang bisa dibilang juga situasi juga lagi sulit juga kan. Iya. Dengan pergantian presiden dan kawan-kawan ini. Iya. Ekonomi juga susah, tapi teman-teman jangan menyerah. Jangan menyerah lah. Kata Mas Noval tadi. Kalaupun juga sulit juga terobos aja lah ya. Terobos aja. Jalan aja dulu. Jalan aja. Mulai dari yang kecil-kecil tadi. Iya benar. Kalau udah mentok coba jualan servis lain. Cari opsi lain. Namanya juga orang kreatif kan. Ya? Iya, harus jalan terus kreatifnya. Gak boleh kehabisan ide gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman semua ya. Terima kasih semua udah stay sampai akhir. Kalian bisa follow Mas Noval dan juga semua Instagramnya dia punya dan sosmed yang dia punya di deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yo!